Islamic Brotherhood Television. Warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan kondisi di kampung ini di PD Jaya ini tinggi tanahnya dan bercampur dengan kayu. Hanya baru dibersihkan oleh pemerintah hanya jalan, sedangkan tanah kayu belum dibersihkan. Kadang sebahagian masyarakat baru membersihkan hanya di depan karena keterbatasan kemampuan mereka. Ini sangat tinggi, tanahnya sampai 5 meter, campur kayu. Inilah butuh alat berat bagi saudara kita yang ingin pulang ke rumah menghadapi Ramadan, menghadapi Lebaran, masih seperti ini rumah mereka. Luar biasa tinggi, tanah bercampur kayu. Ini tak mungkin dibersihkan dengan tangan atau dengan secara manual, mesti butuh alat berat. Mohon dukungan bantuan dari semua pihak agar dapat meringankan beban saudara kita yang tertimpa bencana. Ini sudah 3 bulan lebih, sudah 21 daripada bulan Ramadan, hanya beberapa hari Idul Adha. Namun masyarakat saudara kita masih seperti ini nasib mereka, belum bisa balik ke rumah. Barang-barang di rumah sudah membusuk, bahkan pintu rumah belum bisa terbuka. Seperti ini pintu rumah belum bisa terbuka. Sampai rumah mereka sangat tinggi. Ini di samping rumah mereka ini sangat tinggi. Berarti baru ini luar biasa. Lumpur bercampur dengan gelondongan kayu. Ya. Beko yang disediakan oleh pemerintah baru hanya untuk membersihkan jalan dan juga membersihkan tanggul-tanggul, membuat tanggul-tanggul sungai. Sementara rumah masyarakat belum bisa dibersihkan. Jadi rumah masyarakat masih seperti ini. Hanya mungkin kalau ada 1-2 yang punya uang pribadi yang mereka bersihkan sendiri. Sementara yang umumnya tidak bisa karena mereka sudah tenggelam semuanya. Harta mereka sudah tenggelam, motor mereka tenggelam, segala macam. Mereka hidup di tinggal di bawah kamp pengungsian. Seperti inilah balai-balai pengajian yang di balainya masih tertimbun tanah. Masih tertimbun tanah. Ini tunggu lapuk. Jadi kasihan balai-balai besar, itu tempat-tempat belajar tertimbun tanah seperti ini. Kasihan balai-balai pengajian yang masih seperti ini. Ini hanya sebahagian rumah yang memang ada upaya mungkin atau sambil ada pihak yang mengambil kayu yang sebahagian sudah dipindah-pindah tanah. Tapi masih banyak sekali yang tanahnya belum dipindah. Jadi seperti inilah lokasi yang yang tertimbun di Kampung Daya Husin PD Jaya. Masih rumahnya seperti ini, setengah tanah saja mamplam. Memang mamplam kan dia banjir lebih. Bila mati pula. Yang mati bak lain. Masih seperti ini. Ini kayu, gelondongan kayu, gelondongan tanah. Ini seperti inilah bangunan-bangunan yang sangat menyedihkan. Jadi pemerintah hanya baru bisa membersihkan, walaupun dikirim puluhan beko, baru bisa membersihkan jalan-jalan. Artinya memindah tanah lumpur di jalan, kemudian membuat tanggul-tanggul seperti itu, tanggul sungai. Sementara untuk rumah masyarakat belum seberapa, hanya dari ormas-ormas. Kita dari FPI alhamdulillah telah membersihkan puluhan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi Dayah Tungkusyik Pantai Gelima. Seorang ulama besar yang terkenal, bahkan beliau syahid dalam berjuang melawan Belanda.
Ini apa namanya, masjidnya yang dibersihkan oleh Laskar FPI, oleh relawan FPI. Ini daya atau pesantren yang sampai hari ini belum bisa dibersihkan. Ini coba kita lihat, sampai hari ini tanah masih menimbun di komplek pesantren. Bahkan bilik-bilik santri seperti itu hanya baru sedikit yang dibersihkan. Mungkin ada yang pihak yang membersihkan sedikit. Ini bak air sudah tertanam. Kemudian ini rumah pimpinan. Iya, Rumah pimpinan ini seperti ini. Kemudian ini bangunan rumah. Artinya memang yang sangat bagus. Tapi sudah tertimbun. Karena mungkin belum bisa dibuang. Karena ini padahal bangunan cukup bagus, bangunan lama. Ya, rumah Aceh ini kalau tidak kita buang ini akan membusuk. Padahal ini rumah yang sangat indah, rumah adat Aceh ini untuk milik santri. Ini cukup bagus nih rumah ini yang jarang kita temukan. Rumah yang masih lengkap, rumah Aceh ini rumah adat Aceh. Jadi tanah di bawah ini ada sekitar 2 meter. Insya Allah kalau di depannya sudah kita buang, insya Allah ini bisa digunakan. Nah, insya Allah ini langsung bisa digunakan karena di bawah rumah ini bisa dibuang dengan tenaga manusia atau dengan cara manual. Kemudian ini juga ruang-ruang belajar. Ruang belajar masih tertimbun tanah. Ya, kemudian ini juga apa namanya? Ini di atas balai. Ini ruang belajar. Di atas balai masih tanah yang cukup tinggi. Ya, karena ini butuh, karena ini nggak bisa kita kirim relawan. Sebenarnya kalau bisa relawan dengan cara tenaga bisa kita bantu, tapi karena ini memang nggak bisa, harus kita buang dulu dengan beko, baru nanti bisa dikerjakan ini bersih dengan ruangan oleh relawan. Sekian, mudah-mudahan siapa yang melihat video ini bisa ikut turun, boleh langsung. Ini kampung Daya Husin. Daya Husin, Kampung Daya Husin, Kecamatan Merah 2. Merah 2, PD Jaya. Jadi Kampung Daya Husin, Kecamatan Merah 2, PD Jaya, komplek pesantren yang luar biasa bagus, tapi tidak bisa digunakan, belum bisa digunakan. Masjid sudah pernah kita bersihkan, laskar-laskar kita membersihkan masjid, cuma ini bilik-bilik belum, ini butuh tenaga alat berat. Mudah-mudahan ada orang yang dermawan, yaitu ini hari ke-21 daripada Ramadan masih seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berada di Menasah Raya hari ini, di Kampung Menasah Raya, Palu Putar, Kecamatan Merah 2, PD Jaya. Kita dari FPI telah membersihkan rumah sekitar 45 rumah dengan menyewa alat berat, itu beko sekitar 150 jam. Hari ini sudah harus berhenti karena kehabisan anggaran. Kita kehabisan persediaan. Tapi masyarakat masih sangat membutuh ya, Pak. Masih sangat membutuh. Masyarakat di sini masih sangat membutuh. Kita baru bisa membersihkan seperti ini. Kita gali seperti ini supaya tanah di dalam rumah bisa dibuang. Ya, seperti ini. Alhamdulillah mereka dalam lebaran ini bisa pulang ke rumah. Tapi yang sangat kita sayangkan, sampai hari ini saudara-saudara kita di sini belum ada lampu, belum ada listrik. Mereka berbulan-bulan sudah pakai lampu teplok, banyak culat bahasa Aceh. Ini apalagi menghadapi lebaran. Mereka kalau rumah sudah dibersihkan, nggak mungkin berlama-lama tinggal di bawah tenda darurat. Anak-anak mereka yang masih kecil seperti ini di bawah panasnya matahari, kemudian debu yang banyak, debu yang luar biasa, kemudian dikala kehujanan juga mengerikan, dikala kemarau seperti ini juga sangat membahayakan. Maka mereka butuh segera pembersihan rumah-rumah mereka. Mungkin pemerintah agak sedikit kewalahan karena yang baru dibersihkan oleh pemerintah adalah jalan, lorong-lorong dan tanggul, pembuatan tanggul sungai.
hanya bantuan dari lembaga-lembaga yang bisa mungkin meringankan beban saudara-saudara kita di sini. Maka kita harapkan semua pihak untuk segera ikut meringankan beban saudara kita di sekitar ini, di kampung apa namanya? Kampung Menasaraya dan kampung-kampung lain di Kecamatan Merah Dua, puluhan kampung, puluhan kampung tenggelam. Kalau kita katakan tenggelam bukan lagi lumpur, tapi ini sudah semacam menggunung, tanah-tanah menggunung seperti ini. Cuma karena kita kekurangan anggaran untuk menyewa truk, maka kadang-kadang terpaksa kita tumpuk seperti ini. Mudah-mudahan tahap berikutnya ada pihak yang membantu untuk membuang ini. Minimal mereka sudah bisa pulang sementara untuk menyambut Lebaran. Walaupun ada tenda darurat atau huntara, mungkin huntara yang tidak layak atau huntara yang tidak memadai menampung semua keluarga mereka. Walaupun mereka punya rumah besar, ini bukan artian mereka adalah sudah orang kaya bisa membersihkan oleh pribadi mereka, tapi kita ketahui bersama sawah-sawah mereka tenggelam, rumah mereka, harta benda mereka tenggelam. Di sini penghasilan masyarakat umumnya melinjau mati. Ini kebun-kebun melinjau mati semua. Kemudian juga sawah-sawah sudah tidak bisa dioperasi, artinya tidak bisa dicocok tanam karena tenggelam semua. Maka tidak ada alasan untuk kita mencari alasan untuk tidak kita ikut membantu saudara kita. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini bisa kita bahu-membahu meringankan beban saudara kita, meringankan beban saudara kita yang sudah lama 3 bulan lebih seperti ini. Karena maklum bencana kali ini tidak dianggap sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia. Kami dianggap adalah anak tiri, tapi enggak masalah. Mungkin ada saudara kami dimanapun berada yang dapat meringankan beban saudara kami. Baik dari berbagai macam ormas atau pribadi yang bisa meringankan beban saudara kami. Walaupun pemerintah tidak melihat kami, melihat saudara kami di sini, artinya tidak sepenuh hati, hanya melihat sebelah mata, hanya melihat bencana biasa, bukan bencana nasional. Padahal sudah 3 bulan lumpur tertumpuk di rumah mereka. Ya, hanya seperti inilah penanganan. Maka kita mohon penanganan ini kita bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.